Cara mengaktifkan golok pembunuh naga. Kunci golok pembunuh naga adalah kemelekatan. Sumber penderitaan semua makhluk termasuk diri kita adalah kemelekatan. Kenapa negara bisa ada? Kenapa organisasi besar bisa jalan? Padahal biaya operasionalnya mahal. Kenapa kelompok agama punya gedung megah? Jawabannya sederhana. Karena mereka didukung oleh rakyat yang melekat padanya. Keinginan, pikiran, dan harta rakyatlah yang membiayai itu semua. Kenapa rakyat mau mendukung pemimpin A dan menjatuhkan pemimpin B? Kenapa pula ada rakyat lainnya malah mendukung pemimpin B dan menjatuhkan pemimpin A? Bahkan rela mati untuknya. Kekuatan apa yang begitu besar hingga rakyat rela melepaskan kemerdekaannya mereka untuk orang-orang yang didukungnya itu dengan gila-gilaan? Jawabannya hanya satu kata, kemelekatan. Kemelekatan terhadap kehidupan yang nyaman, kemelekatan terhadap ketersediaan kebutuhan dasar, kemelekatan terhadap rasa aman, kemelekatan terhadap keinginan untuk didengar, kemelekatan terhadap nasib orang yang mereka cintai, kemelekatan terhadap kehidupan bahagia, kemelekatan terhadap kehidupan setelah kematian, kemelekatan terhadap harapan indah, kemelekatan terhadap hobi dan kegiatan yang disukai, dan lain-lain. Tidak ada habisnya kemelekatan itu. Secara sederhana, kemelekatan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak mampu kita lepaskan, atau tidak rela kita lepaskan hingga memaksa kita atau mengarahkan kita kepada sesuatu. Artinya, jika kita mampu mengendalikan kemelekatan seseorang atau sekelompok orang, maka mereka akan melakukan apapun yang kita inginkan. Kemelekatan adalah hukum mutlak kedua yang tercipta di alam semesta setelah karma. Inilah hukum yang mendasari semua tindak tanduk kita di dunia ini. Hukum ini sangatlah kuat, tapi berbeda dengan hukum karma yang tidak dapat kita ganggu gugat. Hukum ini dapat kita kendalikan bila kita memahami cara kerjanya. Meskipun demikian, kita harus tetap mengingat bahwa semua tindakan kita tetap memiliki konsekuensi karma. Karma adalah hukum pertama, kemelekatan adalah hukum kedua. Pada dasarnya kita semua makhluk bebas. Lalu mulailah kita merasa takut kehilangan dan mengecap rasa enak. Kemudian timbullah keinginan. Keinginan untuk tidak kehilangan alias bisa abadi. Keinginan untuk mengulangi nikmatnya rasa enak itu. Saat mencoba merasa enak, ternyata rasa enak ini ada lagi yang lebih enak. Hingga pencarian kita semakin lama semakin banyak. Begitu banyaknya hingga rasa enak itu menjadi biasa aja. Dan saat kadar keenakan itu dikurangi, kita akan mulai merasa tidak enak atau menderita. Dari situlah timbul rasa takut. Tanpa kita sadari, kita bukan lagi makhluk bebas seperti dahulu. Perbuatan kita akhirnya dikendalikan oleh rasa enak dan rasa takut. Kita tidak lagi hidup di masa kini. Orang itu hidup dari potensi yang akan terjadi di masa depan atau memori kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Maka benarlah Allah perintah, "Wahai manusia, takutlah kalian hanya padaku Allah, dan jangan takut pada apapun, jangan takut pada siapapun." Orang yang bisa mempraktekkan perintah Allah ini, ia satu-satunya orang yang mampu terbebas dari hukum mutlak kedua di dunia ini, yakni kemelekatan. Demikianlah wujud sesungguhnya dari kemelekatan. Barang siapa yang mampu mengendalikannya, akan mampu mengendalikan kehendak orang lain. Apabila kita mampu mengendalikan kehendak orang lain, kita akan mampu mengendalikan orang itu dan menyelaraskan kehendaknya sesuai dengan kehendak diri kita. Jadilah sang ahli dalam menggunakan golok pembunuh naga, alias ahli dalam mengendalikan kemelekatan orang lain. Secara umum, kemelekatan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Kemelekatan karena ingin memiliki, 2. Kemelekatan karena takut kehilangan, 3. Kemelekatan karena ingin menghindari atau ingin merdeka dari sesuatu, 4. Kemelekatan karena utang yang harus dibayar. Berikut kita bahas satu persatu. Jenis kemelekatan pertama, kemelekatan pada keinginan. Kemelekatan ini adalah kemelekatan yang paling kuat, paling lengket dibanding kemelekatan lainnya. Kemelekatan ini diakibatkan karena orang itu diperbudak oleh keinginan alamiah mereka sendiri. Mereka yang memiliki kemelekatan jenis ini dapat ditaklukkan dengan iming-iming kesempatan untuk mewujudkan keinginan tersebut, seperti keinginan lebih kaya,
lebih berkuasa, lebih didengar, memiliki koleksi barang-barang tertentu atau hobi, keinginan untuk membuktikan diri bahwa dirinya hebat, keinginan untuk melakukan perjalanan atau traveling, keinginan seksual, keinginan balas dendam, keinginan terkenal, keinginan punya rumah, keinginan punya mobil, keinginan umroh atau haji, keinginan menikah seorang gadis pujaannya, dan masih banyak keinginan lainnya. Silahkan gali sendiri. Orang yang sudah dibutakan oleh keinginannya alias memiliki kemelekatan yang sangat kuat terhadap jenis ke-1 ini berpotensi menjadi orang serakah. Ciri termudah orang serakah adalah tidak dapat menolak kesempatan yang ada atau ditawarkan di depan matanya, walaupun kesempatan itu haram, dosa, beresiko besar, bahkan berpotensi merugikan orang lain. Keinginan dan keserakahan manusia dapat membutakan hati nurani, sehingga tega melakukan kejahatan. Penjahat pada umumnya berpesta pora saat berhasil memperoleh hasil jarahan atau curian. Jenis kedua, kemelekatan karena takut kehilangan. Ini adalah kemelekatan terhadap apa yang sudah diperoleh, apa yang sudah dimiliki. Mereka yang terikat dalam kemelekatan ini selalu merasa takut akan kehilangan miliknya dan melakukan segala cara untuk tetap memilikinya atau mempertahankannya. Walau terkadang aksinya itu malah mengakibatkan kehilangan lebih besar. Contoh kemelekatan ini: mempertahankan pernikahan, mempertahankan rumah yang dicicil dari penyitaan, mempertahankan barang kesayangan agar tidak rusak, mempertahankan harta dari pencuri atau rampok, mempertahankan hubungan yang harmonis, mempertahankan jabatan atau pekerjaan, mempertahankan nyawa, mempertahankan kehormatan diri dan nama baik, dan lain-lain. Silahkan pikir sendiri. Ada sebuah kisah tentang si A. Suatu ketika, kekasih si A diculik sindikat human trafficking. Karena takut kehilangan sang kekasih cantik, si A yang tadinya itu penakut, pemalas, dan lambat, tiba-tiba berubah menjadi pemberani, cerdik, gercep, dan rela melepaskan kemelekatannya pada harta warisannya yang sangat banyak itu untuk membayar para tentara demi mendapatkan kembali si cantik ke pangkuannya. Para tentara karena sudah berpengalaman di medan perang, dengan mudahnya menemukan tempat persembunyian sindikat ini, dan mereka dikepung. Karena takut kehilangan nyawa, si penculik akhirnya rela melepaskan sandera cantik jelitanya untuk ditukar dengan pengampunan nyawa mereka. Akhirnya, si A bisa menikah bahagia dengan kekasihnya, walau harus kehilangan setengah dari harta bendanya. Inilah contoh kemelekatan, dan kemelekatan hanya bisa dikalahkan dengan kemelekatan lain yang kadarnya lebih kuat. Si A melekat pada harta, melekat pada rasa malas, serba santai, dan melekat pada perasaan penakut. Tapi karena kemelekatan takut hilang terhadap cintanya lebih besar, maka ia rela melepaskan kemelekatan lainnya itu, serta mengubah energi negatif yin, rasa malas, lambat, takut, walaupun itu enak, berbalik arah menjadi energi positif, yang rasa berani, cerdik, gercep, walaupun melelahkan. Agar tidak benar-benar kehilangan kekasihnya, kemelekatan hanya bisa dikalahkan dengan kemelekatan lainnya yang kadarnya jauh lebih kuat. Jenis ketiga, kemelekatan karena ingin menghindari sesuatu atau ingin bebas dan merdeka. Sesuatu telah menyakiti kita, memberi kita luka menyakitkan, mendalam atau melahirkan trauma besar, serta masih menghantui kita sampai sekarang. Dalam kemelekatan ini, kita berada dalam pergulatan batin internal yang melelahkan. Kita ingin sekali segera lepas dari penderitaan akibat kemelekatan ini apapun caranya. Contohnya, keinginan untuk bebas dari kekangan orang tua atau pasangan yang terlalu posesif, keinginan bebas dari tekanan komunis atau kapitalis, keinginan bebas dari ritual-ritual melelahkan yang dianggap tidak berguna. 4. Keinginan bebas dari tekanan penagih utang bulanan. Keinginan bebas dari laki-laki yang tergila-gila pada kita, tapi kita tidak cinta padanya. Keinginan terbebas dari ancaman pembunuhan, pengusiran, atau dari ancaman PHK. 7. Keinginan lari dari tanggung jawab yang sulit. Keinginan merdeka dari penjajah atau kezaliman orang lain. Saat orang awam mengalami masalah berat, segala macam kesempatan yang menjanjikan kemerdekaan baginya akan ia ambil
Walaupun bisa jadi solusi itu malah mendatangkan masalah yang lebih berat lagi untuknya di masa depan. Inilah alasannya kenapa banyak kejadian orang gali lubang, tutup lubang. Inilah alasannya kenapa banyak orang berpindah-pindah kerja terus-menerus tanpa pernah sungguh-sungguh setia, loyal tempat kerjanya. Inilah kenapa banyak orang putus nyambung ganti, pasangan berkali-kali. Baik itu pacar ataupun kawin cerai untuk istri atau suami. Inilah alasannya kenapa hanya 2% usaha yang berhasil hidup lebih dari 5 tahun. Sisanya bangkrut dan pengusahanya itu harus mulai lagi dari nol, dengan tingkat kegagalan yang tinggi pula di usaha rintisan berikutnya. Demikianlah orang yang sudah terlanjur dibutakan oleh nafsu ingin bebas merdeka, ingin menghindari sesuatu yang tidak mengenakkan baginya. Batinnya gelap dan lupa akan segala potensi masalah yang akan dihadapinya di masa depan akibat keputusan pikiran pendeknya. Dia nafsu ingin menyelesaikan masalah di depan mata secara instan, tergesa-gesa, menggebu-gebu, tapi lupa bahwa sikap dan keputusannya hari ini akan ada konsekuensinya di kemudian hari. Hingga hari ini, tentunya kita masih sering mendengar banyak orang tertipu oleh buayan janji surga. Memang tidak semua orang, tapi banyak. Mereka anggap janji surga itu nyata. Mereka pikir bisa bebas, merdeka, dan terhindar permanen dari perasaan tak nyaman yang mereka rasakan saat ini, apabila mereka mengikuti instruksi si pemberi angin segar itu. Saat mereka melakukan itu, yang ada mereka malah masuk ke kandang buaya yang lebih menyengsarakan lahir batin. Jenis kemelekatan keempat adalah kemelekatan pada hutang. Pada tingkat yang paling rendah jenis ini, kemelekatan pada hutang adalah perihal hutang piutang uang. Pada tingkat yang lebih tinggi, kemelekatan ini perihal hutang budi atau piutang dendam yang kita tanam pada seseorang, organisasi, pemimpin, ataupun negara. Pada tingkat paling mendalam, kemelekatan ini adalah karma. Setiap perbuatan akan memberi dampak, cepat atau lambat. Kegembiraan memiliki kesedihan tersembunyi. Ketenangan memiliki kekhawatiran tersembunyi. Kenyamanan memiliki ketidaknyamanan tersembunyi. Kepercayaan memiliki kegelisahan tersembunyi. Begitu juga sebaliknya. Kebencian memiliki kecintaan tersembunyi. Kemarahan memiliki kasih sayang tersembunyi. Kejahatan memiliki kebaikan tersembunyi. Pengkhianatan memiliki kesetiaan tersembunyi. Inilah kemelekatan pada hutang. Semakin tinggi tingkat hutangnya, semakin abstrak. Kemelekatan jenis ke-1, yaitu kemelekatan atas keinginan, adalah kemelekatan yang paling kuat. Ini dikarenakan orang yang terobsesi dalam menginginkan sesuatu, lekatannya itu tidak hanya pada diri mereka, tapi juga hati mereka. Orang yang hati dan dirinya sudah melekat pada suatu hal akan membela hal itu mati-matian, laksana sejoli yang gelora cintanya menggebu-gebu apapun diterjang. Bahkan pada titik tertentu, orang-orang ini sampai tidak peduli kalau hal itu mulai salah atau bertentangan dengan nilai-nilai awal yang mereka percayai atau mereka imani.